gimana nih teman-teman menjelang perkuliahan semester genap kali ini? Aman ya semua persiapannya untuk kuliah offline teman-teman? Nah, kali ini kalian akan ditemenin oleh aku Natali di podcast Kupas Tuntas seputar biotek. Nah teman-teman, karena kan mau memulai perkuliahan secara offline nih ya, tentunya kita tuh juga harus mulai tahu nih lokasi-lokasi di Universitas Surabaya, terutama di gedung fakultas kita sendiri dong. Nah kali ini aku akan nemenin kalian untuk sedikit keliling di spot yang menurut warga Ubaya sih ini spot estetiknya anak-anak biotek ya. Jangan-jangan dari antara kalian ada yang belum tahu nih, yang mana sih sebenarnya tempat hitsnya biotek itu? Pas banget teman-teman, kali ini kita akan sedikit-sedikit tour di tempat ini, yaitu di rooftop gedung baru Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Nah, tapi ini teman-teman, kalau aku keliling rooftop sendirian kayaknya sepi ya guys ya, nggak ada temen buat ngobrolnya gitu. Nah karena itu hari ini aku akan ditemenin oleh seseorang yang kayaknya anak-anak biotek udah pada tahu sih ya siapa orangnya, karena emang orang ini tuh aktif banget teman-teman di kegiatan perkuliahan baik di fakultas, di universitas juga. Nah kalau gitu langsung aja kita jemput orangnya ya. Nah, orangnya udah di sini nih guys. Hai Natali, halo. Mungkin Ko Ivan bisa perkenalan dikit dulu nih. Oh iya, jadi teman-teman kenalin, aku Laurentius Ivan ya, biasa dipanggil Ivan dari Fakultas Teknobiologi, alumni sih sebenarnya kalau S1 dulu angkatan 2015, aku masuk angkatan 2015, lulus tahun 2019, sekarang lagi lanjut studi, kebetulan lanjut studi di S2 di Fakultas Teknobiologi juga, ambil program studi Magister Bioteknologi. Oke, karena Ko Ivan biar lebih akrab kita panggil Ko aja ya. Iya, boleh. Karena Ko Ivan udah perkenalan nih teman-teman. Sekarang giliran aku yang memperkenalkan diri ke Ko Ivan dan juga teman-teman semuanya. Aku Natali Ko dari program studi Biologi Bioteknologi. Aku angkatan 2020. Jadi di bawahnya Ko Ivan beberapa tahun lah ya, nggak jauh lah. Nggak jauh lah ya, nggak jauh lah. Nggak menolak tua. Oh, menolak tua. Oh, semangat muda terus kan. Muda juga. Oke, teman-teman, mungkin kita bakal kepoin dikit ya tentang Ko Ivan. Jadi gini kok, waktu kita SMA kan kayaknya di kelas 12 atau di kelas 11 gitu, kita udah mulai ditanya ini sama teman-teman pastinya. Terus sama orang tua. Dan biasanya sama guru-guru BK nih yang pada kepo kan. Kamu mau masuk ke jurusan apa sih? Kamu nanti mau kuliah di mana nih rencananya? Kamu udah mulai pilih-pilih belum? Nah, buat Ko Ivan sendiri nih, emang dari SMA Ko Ivan ini udah oke, aku mau masuk ke biotek nih kayaknya. Atau mungkin juga Ko Ivan dulu ada plan-plan lain nih, ada pilihan-pilihan lain yang bikin bingung. Aduh, kira-kira masuk kemana ya? Itu kira-kira gimana kok? Kalau boleh sharing sih ya, aku nggak langsung mantep sebenarnya masuk biotek karena dulu memang IPA, SMA IPA, terus dari SMP itu emang sudah suka biologi sih. Sering ikut lomba juga kayak olimpiade gitu, SMP, SMA. Cuma waktu mendekati kelulusan gitu masih belum memantapkan mau ambil jurusan apa. Karena sebenarnya kan kalau bicara soal IPA aja, biologi juga luas gitu ya. Mau ambil biologi murni bisa, biotek bisa, sebagainya. Dulu awal-awal bahkan aku kepikiran untuk ambil fisika. Ambil fisika, iya. Jadi kayak, aduh bingung mau ambil apa gitu kan. Terus timbang-timbang lagi, karena sebenarnya kalau aku juga senang fisika sih gitu loh. Jadi bingung juga gitu. Terus aku kebetulan waktu itu ikut pameran perguruan tinggi di Malang. Kan aku nih asli Malang ya. Jadi waktu itu ada pameran perguruan tinggi. Aku ikut dan waktu itu hampir semua universitas itu aku datangi. Aku cari-cari info nih kira-kira apa-apa aja gitu jurusan yang available dan kira-kira cocok buat aku. Nah, kok ya tepat waktu itu aku dapat ke booth-nya Ubaya, terus lihat ada Fakultas Teknobiologi, bioteknologi lah. Dulu tuh pertama mikirnya nggak kepikiran sih bioteknologi. Pertama mikirnya justru biologi yang ilmu biologinya. Kayak gitu. Jadi tapi dilihat, kalau bioteknologi kayaknya lebih praktis ya. Maksudnya lebih ke arah teknis gitu. Lumayan juga gitu. Akhirnya coba lihat-lihat lagi, dan kebetulan karena waktu itu
orang tuaku, ayah, ibu semuanya dua-dua lulusan Ubaya. Oh, Iya, kebetulan Ubaya banget ya? kan, Iya, kebetulan pas banget lulusan ya. Ubaya. Jadi sudah tahu Ubaya kayak gimana. Terus akhirnya kayaknya oke deh. Apalagi waktu itu kan kita tahu kalau ternyata biotek ini kan sebenarnya ilmu baru ya, ilmu yang betul. maksudnya relatif belum banyak diketahui banyak orang. Dan itu sangat menjanjikan. Setelah aku coba cari-cari, ternyata prospeknya ke depan menjanjikan banget gitu loh. Jadi akhirnya oh ya udah deh ambil. Apalagi biotek Ubaya ini kan kalau waktu itu aku cari yang paling senior nomor 2 di Indonesia. Jadi kayak nggak usah diragukan lagi sih. Kayak gitu sih. Oke, Kemana akhirnya pilih biotek? Emang Ko Ivan ini memilih Ubaya, memilih Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya ini ada beberapa alasan yang dipertimbangkan tadi ya. Betul. Jadi nggak asal cap-cip-cup nih. Jadi langsung bener-bener cari tahu dulu. Kemudian kira-kira bagusnya apa. Terus ya gitu deh, banyak pertimbangan banget buat milih. Iya, jadi gitu ya teman-teman, terutama buat adik-adik kita yang SMA nih, karena emang untuk memilih jurusan perkuliahan ini kita nggak bisa sembarangan juga. Betul sekali. Apalagi kan kuliah 4 tahun ya normalnya. Iya. Kalau ambil sembarangan wah berat banget tuh 4 tahun ya. Jadi harus benar-benar dipikirin matang-matang sih. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, banyak-banyak cari tahu info sih, itu yang penting sih. Yes, benar banget teman-teman. Gitu. Nah, kemudian nih ada pertanyaan lagi nih Ko. Kira-kira semasa Koko kuliah nih, terutama yang satu ya Ko ya di Fakultas Teknobiologi ini, ada nggak sih mata kuliah yang kayak greget banget gitu, atau pengalaman-pengalaman yang berkesan lah selama perkuliahan? Mungkin bisa waktu ikut kegiatan apa kayak gitu. Oke, kalau pengalaman banyak banget ya, makanya aku jadi bingung. Kalau ditanya yang greget apa, banyak banget sih. Tapi kalau secara akademis, yang pasti nggak terlupakan ya mata kuliah praktikum. Jadi kan apalagi kan hampir di setiap semester tuh kita selalu ada praktikum beda-beda, dan itu seru banget sih, karena kan lagi-lagi kita nggak cuma belajar teori aja gitu loh, tapi kita dikasih kesempatan. Apalagi di Biotek Ubaya ini fasilitasnya juga lengkap gitu ya, jadi laboratoriumnya lengkap, kita mau coba praktikum apa aja bisa gitu. Jadi paling excited di hal-hal praktikum sih kayak gitu. Iya, apalagi waktu praktikum tuh kayak setiap semester itu beda-beda kan kok. Terus kan minimal ada 2, jadi kan benar-benar beragam banget buat praktikumnya. Jadi praktikumnya oke sih, apalagi nanti kalau project bioindustri juga ada nih di biotek. Aku waktu itu juga udah ambil project bioindustri, kemudian skripsi, magang. Nah mungkin baru keinget nih, yang seru lagi apa? Aku kan waktu itu ambil peminatan ke kesehatan nih, kesehatan. Jadi waktu itu kalau di angkatanku kebetulan waktu itu masih prodi biologi aja. Kalau sekarang kan sudah dipisah, ada bionutrisi dan inovasi pangan ya. Tapi waktu zamanku dulu masih prodi biologi aja, tapi peminatannya ada 4. Jadi ada pangan, lingkungan, kesehatan, sama tanaman nih, Natali. Nah, waktu itu aku emang ambil kesehatan sih fokusnya gitu, karena emang tertarik banget sama kesehatan. Cuma nggak menutup kemungkinan untuk explore di peminatan yang lain. Sebagai contoh, waktu itu aku PBI ambilnya topiknya pangan gitu. Jadi buat memperluas wawasan aja gitu. Jadi kalau aku ambil kesehatan, nggak cuma melulu aku bakal dapat ilmu kesehatan aja. Aku PBI ambil pangan kok gitu juga nggak apa-apa gitu, bisa. Terus waktu itu magang itu aku juga bukan di bidang kesehatan. Jadi waktu itu aku magang itu di Balai Besar Pulp dan Kertas, kebetulan di Bandung. Nah itu kan penelitian tentang pakai bakteri untuk hasilin selulosa pengganti kertas dari kayu. Kayak gitu. Jadi kan menarik banget gitu loh. Jadi nggak harus kalau aku pilih satu bidang terus aku harus bidang itu terus, juga enggak gitu loh. Jadi aku bisa eksplor di bidang lain deh. Jadi itu bener-bener kasih aku ruang untuk berkembang banget sih. Jadi kita benar-benar bisa eksplor banyak ya kok ya. Betul. Bisa ke kesehatan, banyak banget. Mau ke lingkungan juga boleh. Mau ke tanaman juga boleh. Bisa banget. Mau ke pangan gitu. juga bisa banget. Betul. Oke, kalau gitu kayaknya sekarang kita boleh duduk. Boleh. Kok. Biar lebih enak. Apalagi tempatnya udah cozy ya sekarang ya. Ini baru kan kok. Sekarang ada rooftopnya jadi gedung. Jadi kita bisa istirahat juga ke sini. Betul banget. Makanya udah cozy banget nih buat
teman-teman yang mau ngecil ya. Yes, bener banget. Apalagi kalau nunggu kuliah, nunggu sela-sela kuliah, terus kayak bingung mau nongkrong di mana, cari tempat ngecil, kita udah punya dong tempat cozy kayak gini ya nggak sih? Ini tuh nggak cuma anak biotek aja loh yang tertarik ke sini, tapi dari teman-teman fakultas iya lain sih, pun memang banyak yang benar-benar. kesini. Teman-temanku yang dari fakultas lain kan, karena kebetulan aku waktu itu juga aktif Ormawa di level Univ, banyak teman-teman dari fakultas lain tuh juga excited banget nih sama rooftop kita kayak gitu sih. Ya dan ini anginnya enak lah ya buat ngobrol-ngobrol, buat santai-santai. Apalagi buat di Surabaya yang panas, yes, ini bener, panas cukup menghibur ya anginnya, iya betul banget sih. Gitu. Nah tadi kan kita sempat ngomongin praktikum nih Ko. Nah kalau aku nih kan baru berkesempatan untuk praktikum offline tuh di semester 3 kemarin. Dan ada pengalaman yang apa ya, waktu kita masuk lab itu kan kita lihat alat-alat yang banyak banget kita baru tahu, karena waktu SMA emang kita nggak pernah kan berinteraksi dengan alat-alat itu. Terus waktu itu aku inget banget waktu praktikum mikrobiologi dan kita belajar tentang anaerobic chamber. Kita nggak pernah lihat alatnya, baru ketemu alatnya, dan aku sama teman-teman langsung kayak, wah keren ya, kayak di film-film sci-fi ya. Bener. Dan itu makainya kayak kita hati-hati banget gitu kok. Jadi ketika satu orang pakai, yang lain tuh bener-bener perhatiin banget supaya apa ya, kita cuma takut aja sih alat ini udah bagus, takutnya kena kita tuh malah rusak gitu kan. Jadi makainya pun bener-bener pelan-pelan, hati-hati dorongnya, buka tutupnya. Jadi ya lumayan makan waktu, tapi semuanya happy sih karena emang alat baru, kita eksplor alat-alat baru juga. Nah kalau dari Koko tuh ada nggak sih pengalaman kayak gitu di semester awal atau mungkin waktu semester atas, waktu mau skripsi misalnya, atau waktu lagi ngerjain apa gitu di lab? Kalau ada tanya praktikum, sebenarnya pengalamanku kurang lebih mirip kayak kamu sih, Nat. Apalagi sama anaerobic chamber, aku masih ingat bener. Karena itu kan alatnya juga mahal dan nggak semua universitas punya. Bahkan aku rasa nggak semua balai penelitian juga punya gitu ya. Dan kita di Biotek Ubaya punya gitu, jadi pasti excited banget. Apalagi wah kayak, nah ya yang paling bikin excited itu juga alat-alatnya sih, karena mungkin kalau di SMA dulu kita banyaknya pakai alat cuma wear glass aja gitu ya kan, cuma beker glass apa yang standar aja. Tapi begitu masuk di Ubaya kita banyak main sama yang mesin PCR dan sebagainya macam itu, buat excited banget sih buat kuliah. Kalau boleh cerita lagi, kalau paling berkesan sebenarnya aku kepikiran masa-masa skripsiku sih. Kenapa kok berkesan banget? Karena skripsiku ini aku ambil peminatan kesehatan. Waktu itu topikku aku ambil tentang diabetes mellitus. Waktu itu aku ambil proyeknya Pak Eman Toko, dekan kita yang sekarang. Dan itu kita pakai mencit percobaan kayak gitu. Jadi nggak pernah nih sebelumnya gitu loh, kan di SMA nggak pernah nih kita pakai mencit percobaan gitu loh. Jadi dan ketika akhirnya skripsi di challenge dari awal untuk coba pakai mencit, kemudian eksplorasi dari awal, itu seru banget sih, seru banget. Iya sih, aku juga sempat lihat beberapa story-nya kakak-kakak yang angkatan atas tuh megang mencit. Iya, betul. Terus kadang mencitnya tuh bisa pegangan sama temennya. Iya, gitu betul. Apalagi kalau Nat mungkin lihat nanti kalau mencitnya itu kan kadang-kadang akan disilangkan juga gitu loh. Nih kalau dia punya anak akan lihat anaknya kecil-kecil juga, itu so cute banget gak sih? So cute banget. Iya, gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Kurang lebih kalau praktikum selain alatnya lengkap, banyak experience baru yang kita dapat. Iya, bener banget. Aku aja baru semester 4, experience-nya udah sudah oke ya. Nanti kamu makin naik nih, makin mantap nih. Oke, sekarang event kita bakalan masuk ke greenhouse ya. Kita tetap ya. Di rooftop, tapi siap. Ini ada di bagian greenhouse-nya sendiri. Oke, keren sih. Keren banget sih. Bagus sih. Apalagi banyak anggreknya. Yes, bener banget. Ya lumayan buat cuci mata ya. Sekalian kita cuci mata, kita tetap mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ko Ivan. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang beberapa hal nih, mulai dari pengalaman yang menarik, kemudian kita bahas-bahas tentang praktikum juga. Betul banget. Nah, kan banyak orang tuh kadang yang mikir kayaknya bioteknologi ini umumnya cuma bisa di lab aja deh, atau cuma bisa buat ya tanaman-tanaman aja deh. Tapi aku yakin pasti ada sih. Menurut Ko Ivan, ilmu apa sih yang bisa diterapkan dan sekarang tuh bahkan memang sering banget diterapkan di luar kegiatan perkuliahan? Oke, banyak banget ya. Apalagi kalau kita
flashback sampai sekarang nih, apalagi sudah pakai masker ya. Sekarang sudah kayak new normal banget karena pandemi COVID-19. Banyak instrumen-instrumen biotek yang banyak digunakan. Jadi orang yang semula nggak tahu itu apa, jadi makin tahu gitu ya. Dan kita sebagai mahasiswa biotek jadinya tahu duluan gitu loh. Ya nggak sih, apalagi sekarang kan pasti teman-teman nggak asing banget sama istilah PCR. Kalau ada apa-apa kita mau pergi keluar kota, naik pesawat, sekarang selalu diminta PCR kan. Nah, pasti pertanyaan basic yang sering teman-teman ajukan ya, apa sih PCR kayak gitu ya. Dan anak biotek pasti tahu banget nih PCR itu apa kayak gitu. Terus kemudian dia ambil sampelnya dari mana, sistemnya gimana, ini kita tahu banget. Jadi sering banget sih, apalagi kalau misalnya aku di luar ada PCR, pasti banyak teman-teman yang tanya kayak, kenapa sih Van kok lama banget kalau PCR, misalnya harus sehari itu kenapa diapain aja kayak gitu. Kalau enggak PCR tuh sebenarnya ngapain aja sih kayak gitu sih. Dan karena dari biotek aku jadi tahu banyak dan bisa bantu mereka sih, kasih mereka wawasan, oh gini loh PCR. Jadi setidaknya juga ini buat insight teman-teman ya, kalau ternyata sekarang ini aplikasi biotek makin banyak digunakan, makin marak. Jadi bukan lagi hal yang asing buat teman-teman semuanya, karena makin dekat ke kita kayak gitu untuk instrumen-instrumen itu. Tapi sebenarnya kalau di luar instrumen itu sebenarnya ada lagi sih yang paling banyak tak gunakan juga adalah soal wawasanku dari biotek pangan nih. Apalagi waktu itu kan kita kalau di biotek ada mata kuliah teknologi fermentasi. Nah kebetulan orang tuaku, keluarga aku tuh seneng banget buat makanan kayak gitu. Jadi apalagi yang sifatnya itu baik buat kesehatan. Jadi entah mau buat teh, mau apa. Nah, karena aku ada base juga dari biotek, kita juga diajari soal biotek pangan, meskipun aku dari kesehatan ya. Aku jadi bisa kasih tahu mereka gitu loh, kalau misalnya coba deh teh itu jangan dibuat teh aja, misalnya dibuat kombucha. Oh yes, kombucha. Iya nggak sih? Bener banget. Dibuat kombucha karena manfaatnya jadi makin naik nih, makin banyak gitu loh manfaatnya. Kemudian selain kombucha, kefir juga, yogurt gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang orang tua tuh jadi sering nih kadang-kadang buat kombucha, buat kefir. Dulu sih cuma nyeduh teh aja gitu ya. Tapi karena aku ada pengalaman, ada base juga, dikasih ilmu dari biotek, ada praktikumnya juga. Jadi akhirnya kita bisa kasih tahu gitu loh, kalau ternyata ada produk-produk pangan yang bisa ningkatin nilai gizinya lebih bagus daripada kalau misalnya kita minum teh biasa aja kayak gitu sih. Iya, jadi kita bisa sharing ilmu juga ya, sama nggak hanya buat orang di luar, tapi juga buat circle terdekat kita. Iya, bener banget. Terus ketika teman-teman kita tanya-tanya nih, kita jadi oke, aku udah tahu duluan nih ya. Iya, betul banget. Kadang ada gimana kita jadi ngerasa gitu, aku sudah tahu gitu ya. gitu sih. Nah, selama Ko Ivan belajar di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya kan pastinya ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan, ada teman-teman juga. Terus dengan fasilitas yang ada dan pastinya juga didukung dengan Ormawa di Fakultas Teknobiologi, gimana sih suasana belajar yang Ko Ivan rasain gitu selama perkuliahan? Kalau ditanya suasana belajar, sebenarnya ini hal yang nggak perlu ditanya ya, karena kan aku sekarang ini S2 di sini lagi gitu loh. Itu juga jadi salah satu bukti aku bahwa ini nyaman banget aku kuliah di sini gitu ya, kuliah di Biotek Ubaya. Apalagi dari segi dosen ya, kalau kita breakdown satu-satu dari segi dosennya itu ramah-ramah banget nggak sih? Iya, bener banget. Tiap kali kita kesulitan, kamu mau tanya apa aja ke dosen pasti bisa kan, gitu loh. Bisa. Jadi dan mereka pasti open banget buat jelasin ke kita. Itu dari segi dosen, kemudian dari teman-teman, apalagi kakak tingkat kita, apalagi asdos kita, ya nggak sih? Yang paling nemenin. Yang paling mungkin kalau sungkan nih tanya ke bapak ibu dosen, kadang-kadang aku dulu waktu semester awal-awal sungkan nanya ada bapak ibu dosen, pasti larinya juga ke kakak tingkat, asisten dosen, ke kakak-kakak, supaya lebih dekat sama kita gitu loh. Dan itu helpful banget kayak gitu.
Nah, terus yang kedua, yang berikutnya soal Ormawa nih. Karena mungkin jangan dibayangin ya kalau kuliah di biotek bakal belajar terus gitu ya. Karena enggak juga, karena dari di biotek Ubaya itu juga nggak cuma mewadahi teman-teman buat aktif di akademik, tapi juga aktif di organisasi. Jadi waktu itu sih aku kebetulan untungnya 4 tahun aku kuliah, 4 tahun itu aku full organisasi. 2 tahun itu aku habiskan, 2 tahun pertama habiskan di organisasi fakultas, 2 tahun terakhir aku ke organisasi di level univ, kayak gitu sih. Jadi dan itu kalau Natali tahu kan nggak cuma soft skill aja. Bahkan di kita kan ada KSM nggak sih, Nat? Iya benar banget. Kelompok studi mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang pingin ngerasain soft skill tapi juga ngembangin ilmunya, KSM bisa jadi jawaban nggak sih buat teman-teman? Pas banget ya buat teman-teman. Pas banget. Apalagi kalau suka olahraga, kita di FTB juga punya KMM gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir deh, kayak nggak perlu mikir kalau kita bakal belajar aja, karena Ormawa di biotek itu juga mendukung kehidupan perkuliahanku buat makin berwarna dan makin seru banget sih. Iya bener banget, aku juga ngalamin sendiri. Ngalamin juga kan pasti ya. Aku ngerasa banget lewat kepanitiaan, lewat organisasi yang ada di Fakultas Teknobiologi ini. Pertama, kita pasti jadi lebih deket sama teman-teman kita. Kita pasti jadi lebih solid dong. Betul, lebih solid sih. Dan kita juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Nggak cuma soft skill yang kayak tadi Koko bilang, tapi juga ada hard skill yang mungkin di luar bidang kita. Misalnya kita diajarin untuk gimana sih caranya kita tuh bikin surat untuk nyerahin nanti kemudian ke bagian rektorat, dan masih time banyak lagi juga. Bener banget. Time management juga, cara kita kerja sama orang. Karena skill-skill itu pasti dipakai nggak sih di dunia kerja, pasti banget. Pasti diperluin ya, pasti dibutuhin banget. Jadi nggak cuma hard skill, tapi soft skill. Dan untungnya banget nih di Biotek Ubaya ada fasilitas untuk nunjang soft skill itu sih. Oke, nah tadi kan kita sempat ngomongin Ormawa, sempat ngomongin juga apa aja sih yang bisa kita dapat dari kegiatan-kegiatan ini. Nah, dan tadi Ko Ivan juga cerita gitu, aku 4 tahun perkuliahan, aku juga aktif gitu untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah, aku juga pingin kan Ko kayak gitu, siapa sih yang nggak mau dimana kita tuh bisa tetap aktif, kita bisa punya banyak teman juga, kita bisa nambah skill kita, tapi buat perkuliahan kita tuh juga tetap oke gitu, tetap jalan, kita tetap bisa berprestasi. Karena dengar-dengar Ko Ivan ini cum laude buat teman-teman. Meskipun kegiatannya itu udah sibuk banget, udah banyak banget, tapi perkuliahannya tuh tetap jalan guys, tetap oke lah pokoknya. Nah kali ini aku mau tanya nih dari Ko Ivan, kira-kira apa sih tips-tipsnya supaya kita tuh tetap kegiatan jalan, Ormawa jalan, tapi perkuliahan, mata kuliah juga aman semuanya. Oke, tips ya. Sebenarnya yang selalu aku bilang sih sama teman-teman, sebenarnya banyak banget yang pernah tanya juga ke aku, tipsnya apa. Tapi memang aku selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya aku 4 tahun kuliahnya untungnya tepat waktu ya, puji Tuhan tepat waktu. Kemudian 4 tahun juga full organisasi. Terus juga dari semester 3 sampai semester aku terakhir full aku asdos terus sih, nggak ada yang nggak ngasdos. Dan nilainya juga oke lah, baik gitu ya. Dan aku selalu bilang ke teman-teman adalah kalau aku bisa, teman-teman pasti bisa. Karena kadang-kadang teman-temannya suka keburu pesimis duluan, nggak sih Nat? Di awal udah mulai takut. Iya, mulai takut. Kadang-kadang kayak, aduh kalau aku Ormawa nutut nggak ya, kayak gitu loh. Kayak aku masih bisa nggak ya? Dan aku waktu itu memang teman-teman banyak waktu tahun ketiga aku mau lanjut organisasi, teman-teman banyak ingetin sih kayak, yakin Tavan kamu mau organisasi lagi, karena kan mata kuliah pasti makin berat. Tapi aku mikir kayak coba deh gitu, masa memang nggak bisa sih, dan ternyata bisa kok gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan takut nih. Nah, tips solusinya apa? Tips solusinya yang pasti yang paling utama dan terutama time management sih. Time management. Jadi gimana teman-teman bisa bagi mana yang waktunya untuk akademik kita, untuk belajar, mana waktunya kita untuk kegiatan-kegiatan soft skill itu tadi, kayak gitu. Dan harus diingat juga bahwa kita kuliah bukan untuk organisasi, tapi kuliah untuk belajar. Jadi kalau aku sih selalu tuntaskan belajarku dulu, nanti kalau sudah tuntas, baru nanti kita akan selesaikan yang kegiatan-kegiatan di luar itu, soft skill, organisasi, dan sebagainya. Dan itu bisa banget kok, Nat, bisa banget. Kayak gitu. Jadi time management, dan apalagi kalau aku sih
mungkin teman-teman mikir ya, nggak stres aku. Kamu sudah kuliah, terus habis itu masih ada kegiatan lagi, panitia dan sebagainya. Kalau aku justru enggak sih, kenapa? Karena aku merasa organisasi itu jadi bahanku buat refreshing. Bayangin nggak sih Nat, kalau kita kan belajar terus nanti organisasi ketemu teman-teman, ya nggak sih, ketemu banyak teman, ngobrol bareng, sharing banget, gitu loh. Jadi apalagi kalau aku 2 tahun terakhir itu di organisasi level univ, ketemu sama teman-teman dari fakultas lain gitu loh. Dan itu buat aku refreshing banget sih. Jadi bisa ngobrol sama teman, curhat sama teman, sambil kerja, sambil ngembangin diri itu oke banget sih. Di sela-sela waktu gitu masih ada waktu buat kayak me time gitu nggak sih? Kok kadang kan kita pingin apalah, kadang main game atau misalnya kalau cewek-cewek ini kan biasanya udah sendirian dulu, baca buku, dengerin lagu. Buat Koko tuh kan Koko udah sibuk banget ya. Masih ada nggak sih waktu-waktu buat me time gitu? Masih ada sih, masih ada. Apalagi kalau aku kebetulan nggak seneng main game ya. Aku lebih biasanya tuh kadang-kadang seneng baca buku, novel gitu ya. Oh, sama, aku juga. Seneng baca novel juga kan gitu. Jadi masih bisa banget gitu. Kadang-kadang aku kalau misalnya pas lagi kosong nggak ada kegiatan apa-apa, ya pasti sempetin buat baca buku gitu loh. Buat me time, buat dengerin lagu segala macam bisa banget sih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir sih buat teman-teman. Nah, kita jalan-jalan dikit lagi ya, Oke, sambil jalan-jalan nih, aku mau minta apa ya, pesan-pesan lah dari Ko Ivan buat adik-adik kita yang masih SMA nih, yang sekarang lagi bingung-bingungnya nih buat nentuin mau ambil kuliah apa ya, mau masuk jurusan apa ya, di universitas mana gitu. Oke. Kalau buat teman-teman SMA, pesanku sebenarnya yang paling utama kayak aku tadi sih, jangan pernah capek buat cari-cari info, karena itu penting banget sih supaya nggak buat kita asal pilih. Jadi cari-cari info kalian mau apa, kemudian masih ada waktu untuk teman-teman merenungkan kira-kira passionnya teman-teman di mana, teman-teman suka belajar apa, itu juga penting banget sih. Kemudian juga cari-cari info kira-kira dari passion itu, dari kesenangannya teman-teman semua, ada universitas apa aja yang ada, kemudian jurusan-jurusan yang kira-kira teman-teman mau masuki kayak gitu. Karena nanti kalau sudah masuk kuliah 4 tahun itu nggak waktu yang singkat, nggak sih Nat? Jadi kayak bener-bener harus teman-teman harus benar-benar pikiran matang-matang, harus banyak tanya nih, tanya-tanya ke teman mungkin atau ke kakak, kemanapun, cari-cari info sebanyak mungkin supaya teman-teman bisa makin mantep nih sama pilihannya. Jadi pada intinya teman-teman jangan capek-capek buat cari info. Betul, ya. Jangan capek-capek buat cari info. Nah, harus mau cari info sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, betul banget. Nah, bicara soal cari info, apalagi kalau di Biotek Ubaya, teman-teman nggak bakal kesulitan sih cari info soal kita, karena kita ada Instagram, ya nggak sih? Kemudian di fakultas juga ada. Jadi teman-teman mau tahu soal kita, bisa explore kita. Kayak gitu nggak sih, Nat? Iya, bener banget. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu nih, mau kepo-kepo tentang Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, teman-teman bisa cari di Instagram tuh ada banyak banget informasi. Betul banget. Jadi teman-teman pasti nggak kebingungan nih, Biotek tuh apa sih, Biotek Ubaya ngapain aja. Jangan lupa untuk cek Instagramnya kita, karena di situ teman-teman pasti bisa dapat banyak informasi soal fakultas kita. Benar banget. Oke, thank you ya Ko Ivan udah mau sharing-sharing nih, udah mau cerita-cerita sama aku dan tentunya buat teman-teman Biotek semuanya. Thank you juga Nat sudah diajak buat sharing juga buat teman-teman semuanya. Good luck buat teman-teman yang akan masuk ke universitas kayak gitu. Thank you juga ya buat teman-teman Biotek yang udah dengerin nih deh. Tadi aku cerita-cerita sama Ko Ivan, kita juga udah keliling-keliling sedikit nih di bagian rooftop di gedung barunya. Di gedung barunya Bioteknologi. Kalau gitu kita berdua pamit dulu nih ya teman-teman. Jangan lupa buat saksikan episode-episode selanjutnya. Dadah. Thank you Nat, thank you.